Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya berada di dalam keadaan sehat. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis data penelitian kuantitatif dengan SPSS. Jadi kita akan membahasnya secara lengkap dan secara full analisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Sebelum kita masuk kepada pembahasan video, bagi teman-teman silahkan untuk like dan subscribe supaya YouTube Matematika Udah Mamat ini bisa menjadi berkembang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang punya kendala di dalam pengolahan data SPSS, kami siap membantu. Silahkan teman-teman hubungi nomor yang tertera di deskriptif. Kita masuk kepada pembahasan video. Di sini dikatakan, jadi menurut Profesor Sugiono, penelitian kuantitatif adalah yaitu penelitian yang dimana datanya itu berupa angka-angka serta perhitungannya itu dengan statistik. Jadi kalau pada penelitian kuantitatif ini, data dari hasil penelitian kita itu nantinya berupa angka. Kemudian judul skripsi yang akan kita analisis di sini adalah yaitu pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap pengeluaran pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. Sedangkan teknik pengumpulan datanya di sini kita menggunakan angket. Kemudian untuk variabelnya di sini ada variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya adalah pengeluaran, sedangkan nanti variabel bebasnya adalah pendapatan dan gaya hidup. Untuk sampel yang digunakan adalah yaitu 100 orang pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. Di sini teknik analisis yang kita gunakan adalah runtutannya ya. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini ada 3 yang kita pakai. Uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas. Di sini teman-teman harus mengetahui kita bisa melakukan uji regresi linear berganda atau uji hipotesis nantinya ketika uji asumsi klasik ini telah terpenuhi syaratnya. Oke. Yang keempat nanti uji hipotesis. Uji hipotesis ada 4 yang akan kita gunakan: uji koefisien determinasi, uji F, uji regresi linear berganda, dan uji T. Sebelum kita melanjutkan ke teknik analisis data, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah hipotesis. Jadi menurut Profesor Sugiono, hipotesis inilah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi nanti teman-teman harus membuktikan kebenaran dari hipotesis ini dengan menggunakan analisis data yang akan kita kerjakan berikutnya. Jadi hipotesis inilah bagian atau salah satu bagian terpenting dalam suatu karya ilmiah atau skripsi, karena ini yang akan kita buktikan kebenarannya. Kemudian nanti variabel bebas dan variabel terikat. Teman-teman harus bisa memahami mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat. Kalau variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi nilai variabel terikat. Jadi di sini variabel bebas yang kita gunakan adalah pendapatan dan gaya hidup. Kemudian variabel terikat di sini adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi variabel terikat kita di sini adalah pengeluaran. Jadi maksudnya di sini adalah besar atau kecilnya suatu pengeluaran itu akan dipengaruhi oleh pendapatan dan gaya hidup. Jadi variabel terikat ini berhubungan dengan variabel bebas. Kita masuk pada teknik analisis data yang pertama, yaitu uji validitas. Jadi menurut Ghazali, uji validitas dipergunakan untuk mengukur kevaliditasan suatu kuesioner. Maksudnya di sini adalah suatu kuesioner itu dikatakan valid
jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya dapat mendefinisikan apa yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut. Di sini kita akan melakukan uji validitas terhadap 3 variabel yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ini adalah datanya, ya. Ini adalah data dari hasil penelitian yang deskripsi yang telah kita jelaskan tadi. Di sini hal yang kita perlukan adalah kita jumlahkan terlebih dahulu sama dengan sum, ya. Kita jumlahkan dari kiri ke kanan. Kita jumlahkan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-12 ini kita jumlahkan. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai habis. Oke. Ini adalah data yang akan kita analisis. Untuk uji validitas, data yang akan kita gunakan adalah nilai dari pertanyaan 1 sampai ke total, ya. Jadi ini kita jumlahkan semuanya terlebih dahulu. Ini dari pertanyaan 1 sampai 7 untuk gaya hidup. Ini kita tarik. Kemudian pengeluaran sama dengan sum. Ini kita tarik juga. Oke, kita masuk kepada menu ke SPSS. Yang pertama yang akan kita lakukan uji validitasnya adalah terhadap pengeluaran, ya. Ini Y, variabel Y. Pada variabel pengeluaran ini atau pada variabel terikat ini, di sini ada 4 buah pertanyaan. Jadi nanti pada SPSS-nya kita buat nanti 4 juga. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Teman-teman buka nanti variabel view. Kemudian di akhirnya nanti total, ya. Karena data kita tidak ada yang desimal, kita nolkan ini. Setelah kita nolkan, oke, kita kopikan seluruh data dari pertanyaan 1 sampai total. Ini kopikan. Kemudian teman-teman buka SPSS-nya lagi, buka data view. Ini sudah ada identitas dari pengeluaran. Ini kita copy paste di sini, copy paste, kita pastekan. Oke, setelah dia data yang keluar, kita analisis. Teman-teman bisa melihat di sini langkah-langkahnya. Ini kita analisis, analyze. Kemudian kita ambil correlate, kita ambil bivariate. Ini kita pindahkan seluruh data ke sebelah. Teman-teman pastikan dicentang persen sama total. Kemudian kita okekan. Kita tunggu hasil analisisnya sebentar. Ini sudah keluar hasil analisisnya. Di sini yang kita cari adalah nilai R hitung, ya. Oke, di sini yang akan kita cari adalah nilai R hitung. Untuk mengambil nilai R hitung, ini kita buat kesimpulannya dulu. Ini untuk pengeluaran. Di sini kita punya 4 buah pertanyaan, kita buat 4 buah tabelnya. Oke, kita buat 4 buah tabelnya. Ini untuk pertanyaan 2, 3, 4. Untuk nilai R hitung adalah nilainya yang paling ujung, ya, yang sederetan percent correlation yang paling atas.
Nanti untuk R hitung yang pertama di sini 0.587. Kemudian R hitung kedua ini 0.762. Kemudian untuk R hitung ketiga 0.707. Untuk R hitung yang keempat 0.745. Oke. Untuk melihat R tabel, ya, R tabel kita buka tabel R. Tabel R ini data kita 100, N-nya 100. Ingat, di sini kita menggunakan tingkat signifikan untuk uji dua arah dan yang nilai alfanya adalah 5% atau 0,05. Di sini nilai DF N dikurang 2. Karena populasi sampel kita ada 100, seperti 100 dikurang 2 98. Jadi nanti kita cari pertemuan antara 0,05 ini dengan 98. Kita cari sampai ke bawah ya. Oke, ini R hitungnya 0,1966. Ya, ini. Kita pindahkan ke worknya 0.1966. Oke, ini kita copy paste kan. Di sini dasar pengambilan keputusannya adalah, jadi nanti kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Ketika nilai R hitungnya besar dari R tabel maka dia valid. Ketika R hitungnya kecil dari R tabel dia tidak valid. Di sini kita bandingkan R hitung kita 0,587 lebih besar daripada R tabel 1966. Ini valid. Yang kedua juga valid. Yang ketiga juga valid. Yang keempat juga valid. Ini untuk yang pengeluaran, ternyata pertanyaan kita semuanya valid. Kita masuk ke variabel yang berikutnya, kita hapus datanya. Oh, tunggu dulu. Tidak kita hapus datanya. Kita langsung pada uji reliabilitas supaya nanti kita tidak menginput data baru. Kita ambil di sini reliable nih. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini maksudnya di sini adalah menurut Giogianto, instrumen yang katakan reliable adalah instrumen di mana jika dipakai berulang kali dalam pengukuran objek yang serupa, nanti dapat menciptakan data yang serupa pada tiap ukurannya. Maksudnya di sini adalah ketika suatu instrumen itu digunakan, misalnya digunakan di Sumatera Barat, hasilnya itu bagus. Ketika digunakan juga di daerah lain, misalnya di Jakarta atau di Kalimantan, hasilnya juga harus bagus. Berarti dia itu reliable atau konsisten. Ketika kita menggunakan suatu instrumen itu di Sumatera Barat, misalnya jelek hasilnya, maka ketika kita gunakan di Papua, di Kalimantan, jika hasilnya jelek, maka dia itu reliable atau konsisten. Tapi ketika hasilnya berubah menjadi bagus, berarti dia itu tidak reliable atau tidak konsisten. Itu maksudnya. Oke, kita coba di sini kita melakukan uji reliabilitas. Langkahnya sini adalah analyze ya, kemudian scale, ini reliability analysis. Di sini yang akan kita pindahkan ke sebelah adalah ya, kita pindahkan pertanyaan 1, 2, 3, 4 yang totalnya tidak kita pindahkan ke kotak sebelah. Kemudian kita centang statistik scale if item delete, continue. Kita oke kan? Nanti akan keluar hasil analisis yang baru. Oke, ini keluar hasil analisisnya. Ini kita tambah kolom yang ke sebelah satu ya. Ini kita buat nama variabelnya.
Ini untuk pengeluaran. Di sini kita dapat nilai R hitungnya 0,648. 0,648. Kita akan membandingkan dengan 0,60. Di sini dikatakan ketika nilai Cronbach's alpha, sebenarnya ini nilai Cronbach's alpha. Ini Cronbach's alpha, ini kita balik. Kita anggap ini R tabel. Oke, ketika nilai Cronbach's alpha-nya besar dari 0,60, maka dia dikatakan reliable atau konsisten. Karena 0,648 ini besar dari 0,60, maka dia reliable. Berarti untuk variabel Y atau pengeluaran, pertanyaannya itu valid dan reliable. Kita masuk ke variabel yang kedua. Kita keluarkan datanya. Untuk variabel kedua kita uji yang gaya hidup. Di sini gaya hidup ini punya pertanyaan sampai 7. Maka di sini kita tambah pertanyaannya di variabel view. Ini kita buat P5, P6, P7, kita tambah total. Setelah itu kita kopikan data ini semua. Ini kita hapus dulu, Ctrl A, kemudian kita delete supaya bersih. Ini kita kopikan semuanya. Ini kita pastikan nanti di SPSS-nya kita pastikan. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Ini kita analyze, kemudian regression ya, correlate, kemudian bivariate. Ini kita Ctrl A saja supaya dia pindah ke sebelah, kemudian kita oke kan. Nanti akan keluar hasil analisis yang baru, yaitu hasil analisisnya. Di sini kita buat tabel barunya. Di sini untuk B. Ini untuk gaya hidup, ya, untuk gaya hidup. Gaya hidup ini X2. Oke, kita pastikan karena pertanyaannya ada 7. Empat, 5, 6, 7. Ini kita hapus. Oke, kita input lagi datanya. Untuk pertanyaan pertama, R hitungnya 0,537. Untuk yang kedua 0,631. Yang ketiga 0,762, 0,782, 0,604, 0,672. Yang kita lihat yang ini ya, yang bagian paling atas dari setiap tabel. Ini adalah nilai persen correlate atau nilai R hitung. Yang terakhir sini untuk pertanyaan ketujuh adalah 0,600, 600 maksudnya. Untuk R tabelnya sama dengan yang sebelumnya karena jumlah sampelnya kan sama-sama 100. Oke, kita bandingkan. Di sini karena R hitungnya kita lihat semuanya lebih besar daripada R tabel, maka dia ini valid. Oke, jadi ini semuanya valid. Kita masuk kepada ini. Pada uji reliabilitas juga kita cek. Kita tambah satu tabel lagi ke bawah.
Ini untuk X2 ya, untuk gaya hidup. Di sini kita cek terlebih dahulu nilai. Ini kita cek nilai reliabilitasnya. Scale reliability analysis kita pindahkan P5, P6, P7. Kita pindahkan ke sebelah. Di sini kita pastikan scale F8 delete ini kita centang. Continue dan oke. Di sini nilai alpha kita adalah 0754. Ya, kita pindahkan 754. 754 lebih pasti besar dari 0.60, maka dia reliable atau konsisten. Setelah itu kita coba analisis yang dan variabel pendapatan. Di sini variabel pendapatan P sampai 12 ya. Maka di variabel view ini juga kita tambah sampai 12. P8, P9, P10, P11, P12. Di sini kita pastikan nilai desimal ini 0 semuanya. Kenapa kita nolkan? Karena data kita tidak ada yang berkoma. Oke, kita pastikan ini habis semuanya, bukan habis tapi clear. Ctrl A kita delete. Ini kita kopikan ke sebelah. Ini kita pastikan ke SPSS nya, Ctrl V. Kemudian kita ambil langkah seperti yang tadi, correlate bifare. Ini tandanya ada variabel yang tidak kita beri nama ya. Nanti ini kita cancel dulu. Kita kasih nama variabel terakhirnya, ini total. Analyze, kemudian correlate bifare. Kita Ctrl A aja yang ini, kita pindahkan ke sebelah. Kita oke. Hasil analisisnya akan keluar ya. Kita buka kesoloknya, kita buat tabel baru. Ini untuk yang C ya, yang C. C ini untuk pendapatan X1. Ini kita pastikan tabelnya. Kita pastikan ini 12 tabelnya. Kita copy 5 buah tabel. Delapan, 9, 10, 11, 12. Kita hapus semua datanya. Kita input data yang baru. Untuk pertanyaan pertama 0.524. Yang kedua 0.563. Yang ketiga 0.483. Yang keempat 0.711, 0.589, 0.507, 0.665, 0.515, 0.650, 0.595, 0. Ada yang ketinggalan sepertinya. 507, 665, 515, 650, 571 ya. Kemudian 0.595 dan 0.657.
Untuk tabelnya sama dengan sebelumnya, kita kopikan. Kalau kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel, di sini semua R hitungnya besar daripada R tabel. T untuk pertanyaan X1 semuanya valid. Oke, ini kita Ctrl V. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, kita tambah satu lagi tabel. Kita uji reliabilitasnya, kita hilangkan ini dulu. Scale reliability ini kita pindahkan semuanya ke sebelah. Jangan lupa centang scale if item delete, continue. Kita oke kan. Di sini nilai from max alpha-nya lah 0.812. 0.812. Ini kita simpulkan juga pertanyaan tentang pendapatan yaitu reliable. Berarti validitas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada penelitian ini semuanya valid dan reliable. Kemudian di sini ketika teman-teman nanti menyumpai, jika nanti ada pertanyaan yang tidak valid, maka ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah perbaiki pertanyaannya. Maksudnya adalah ketika ada beberapa hal pertanyaan yang tidak valid, bisa jadi pertanyaan teman-teman itu kalimatnya ambigu, atau kalimatnya itu sangat susah dimengerti oleh responden. Jadi ketika responden memberikan jawabannya, dia itu memberikan jawaban yang asal-asalan. Jadi perbaiki pertanyaannya. Yang kedua, tambah atau kurangi responden. Jadi misalnya untuk data ini kan 100. Jadi teman-teman bisa menambah berapa orang responden yang baru. Tujuannya adalah untuk menutupi responden-responden yang memberikan pertanyaan yang asal-asalan tadi, atau yang memberikan pertanyaan yang tidak teman-teman harapkan, atau kurangi responden. Di sini teman-teman bisa membuang beberapa responden yang memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan teman-teman inginkan. Yang berikutnya adalah teman-teman bisa buang pertanyaan yang tidak valid dan diganti dengan pertanyaan yang baru. Jadi setelah teman-teman perbaiki pertanyaannya tidak juga valid, yang kedua setelah teman-teman tambah respondennya atau teman-teman kurangi respondennya juga tidak valid, di langkah terakhir yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman buang pertanyaan yang tidak valid itu dan ganti dengan pertanyaan yang baru. Setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, nanti kita akan melakukan uji. Setelah kita melakukan uji reliabilitas dan uji validitas, maka uji yang ketiga kita lakukan adalah uji asumsi klasik. Di sini uji asumsi klasik itu ada 3, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas. Yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas. Jadi di sini dikatakan menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan guna menguji apakah data penelitian dari masing-masing variabel terdistribusi normal atau tidak. Di sini kita ada dua cara 1 dan cara 2. Nanti teman-teman lakukan terlebih dulu cara 1. Jika datanya normal, berarti gunakan saja cara yang 1. Jika datanya tidak normal, dengan cara 1 lakukan cara yang kedua. Di cara yang kedua inilah menggunakan uji normalitas yang non parametric test. Oke, kita input datanya terlebih dulu ke SPSS. Di sini kita punya 3 variabel, yaitu Y, X1, X2. Kita desimal ini kita nolkan, ya.
Kemudian untuk label ini berfungsi untuk menjelaskan identitas ini. Jadi kalau dia hanya dalam bentuk huruf, ini kita perjelas di identitas di label. X1 adalah pengeluaran, ini Y. Kemudian X1 ini Y adalah pengeluaran. Kemudian X1 adalah pendapatan, ini X1. Kemudian X2 adalah gaya hidup, ini X2. Setelah kita buat di label, kita input datanya. Jadi teman-teman harus ketahui adalah ketika kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, yang kita butuhkan adalah seluruh datanya. Itu dari pertanyaan 1 sampai total kalau untuk pendapatan. Tapi untuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis, yang kita butuhkan hanya jumlahnya. Jadi teman-teman buka data view, kita kopikan total ini ya. Kopikan totalnya ke ini adalah X1 ya. Kopikan, pastikan di SPSS-nya. Kemudian gaya hidup juga teman-teman kopikan. Ini di X2. Dan total juga teman-teman kopikan. Ini kita Ctrl V aja. Kemudian teman-teman lakukan cara pertama terlebih dahulu. Itu langkahnya analisis, kemudian deskriptif, kemudian explore. Teman-teman Ctrl A saja, pindahkan ke kotak dependent list. Ambil plots, centang normality plot with test, continue, kemudian OK. Kita tunggu beberapa saat hasil analisisnya keluar. Di sini yang kita butuhkan adalah yaitu ini kotak test of normality. Ini kita kopikan keywordnya. Ini kita pastikan di sini ya. Kemudian kita analisis. Ini kita analisis ya. Di sini kita buat kesimpulannya berdasarkan tabel di atas, berdasarkan hasil analisis ya. Hasil analisis tabel di atas diperoleh nilai signifikan. Inilah nilai signifikannya. Yang bagian ini nilai signifikannya. Kita ambil aja yang Shapiro Wilk ya. Nilai signifikan Y itu 0,000. Kemudian X1 itu 0,001. Kemudian X2 0,005. Ketiga signifikan ini kecil dari 0,05. Jadi di sini katakan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka nilainya tidak berdistribusi normal. Maka disimpulkan tidak berdistribusi normal ya. Jadi pada cara yang pertama data kita tidak normal, maka kita lakukan cara yang kedua. Inilah cara kedua. Kita ambil analyze, kemudian nanti kita ambil regression, kita ambil linear. Di sini kita pindahkan pengeluaran ini sebagai variabel terikat ke kotak dependen, kemudian variabel bebas ke kotak independen. Kemudian kita klik save, kita centang unstandardized, kita continue. Kemudian kita OK. Ini yang kita butuhkan di sini adalah ini
data yang baru ini yang kita butuhkan. Kita lakukan uji non parametric test. Ini non parametric test. Kita ambil legacy dialog, kita ambil satu sampel KS ini. Kita pindahkan ini unstart.dz ini data baru kita tadi ke test variable list. Kita pastikan ini dicentang secara yang normalnya. Kita oke. Nanti keluar data analisis yang baru, ini yang akan kita analisis. Ini kita copy kan, kemudian kita pastekan. Oke, kita analisis di sini. Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi two-tile ya, two-tile. Nilainya adalah 0,067. Ini besar dari 0,05. Besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Di sini dengan cara yang kedua ternyata data kita berdistribusi normal. Jadi bagi teman-teman yang jika dengan cara yang pertama tidak normal datanya, maka lakukan cara yang kedua. Jadi setelah datanya normal, nanti kita lakukan langkah yang kedua untuk uji asumsi klasik, itu uji heterokedastisitas. Kemudian langkah berikutnya setelah kita melakukan uji normalitas, langkah yang kedua adalah yaitu uji heterokedastisitas. Ini bagian dari uji asumsi klasik. Ini menurut Ghazali, uji heterokedastisitas bermaksud guna menguji apakah model regresi mengalami ketidaksamaan varians dari variabel-variabelnya. Jadi di sini data kita harus wajib bebas dari heterokedastisitas. Di sini juga ada dua langkah atau dua cara ya, cara satu dan cara dua. Jadi bagi teman-teman nanti ragu dengan hasil cara yang pertama, bisa teman-teman lakukan nanti cara yang kedua, yaitu dengan uji left set. Oke, kita analisis. Yang res 1 ini kita hapus karena kita nggak butuh. Kita lakukan analisis, kemudian regression, kemudian linear. Ini kita reset saja. Kita pindahkan lagi Y ke kotak dependen, kemudian X1 X2 ke kotak independen. Kemudian kita ambil plots. Di plots ini teman-teman jangan lupa ini ya, teman-teman pindahkan zipred ini ke kotak X, kemudian S-resit ke kotak Y, kemudian teman-teman continue. Setelah itu oke. Nanti akan keluar hasil analisisnya. Oke, kita perbesar. Di sini yang teman-teman butuhkan adalah ini. Kita copy. Yang kita butuhkanlah diagram ini. Kemudian kita pastikan di sini, lalu kita analisis. Kita edit dulu ya. Kita perkecil. Cara melihatnya di sini adalah
Oke, coba kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua dasar pengambilan keputusan. Apabila grafik plot menunjukkan titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka diindikasikan terjadi heterokedastisitas. Yang kita inginkan adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila grafik plot tidak menunjukkan pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oke, kita lihat titik-titiknya menyebar di atas 0 dan di bawah 0, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Oke, di sini kita buat aja kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis grafik di atas ya menunjukkan tidak terdapat ya. Kita copy saja. Menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas. Berdasarkan hasil analisis di atas berdasarkan hasil analisis grafik di atas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas, seperti titik-titiknya menyebar di atas atau di bawah sumbu 0, berada di daerah positif, dan yang di bawah di daerah positif berada di daerah negatif. Maka ini bisa kita simpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Karena ini dalam bentuk diagram atau grafik, teman-teman merasa ragu, maka nanti bisa kita lakukan langkah kedua, yaitu kita lakukan namanya uji Gleitzer. Ya, jadi kalau teman-teman ragu dengan cara satu, kita lakukan cara yang kedua. Ini langkah-langkahnya adalah analyze, regression, ya, kemudian linear. Yang kita butuhkan yang tadi. Ini kita reset saja. Dependen, ini kita pindahkan ke kotak independen. Kita ambil save, kita centang unstandardized nya seperti cara yang uji normalitas tadi. Kita continue dan kita OK. Ini kita hilangkan. Yang kita butuhkan di sini adalah data yang res 1 ini. Kemudian kita ambil langkah berikutnya transform. Jadi data ini kita transformasi. Kita ambil compute variabel. Jadi teman-teman buat di kotak target variabelnya adalah ABS strip price. Kemudian ambil all, kemudian ambil ABS. Setelah itu nanti teman-teman ambil ketik ABS, buka kurung. Teman-teman pindahkan data yang baru kita tadi ke kotak numeric expression ini. Klik yang di tengahnya. Kemudian klik, kita OK kan. Nanti akan keluar data baru. Kita butuhkan adalah data yang baru ini, yang ABS trace ini. Kemudian kita kembali ke data awal, analisis, regression, linear. Cara yang pertama tadi. Yang variabel terikat dependen ini, yang Y ini kita keluarkan. Kita ganti dengan yang baru ABS ini. Kemudian yang kita reset juga supaya nggak keluar data baru yang lain. Ini. Kemudian ini langsung kita OK kan. Nanti yang teman-teman ambil di sini adalah yang ini ya. Ini kita copy yang koefisien ini yang teman-teman ambil, yang teman-teman gunakan. Ini kita pastikan di sini.
Oke, kita analisis lagi. Ini adalah dasar pengambilan keputusan ya. Oke, berdasarkan hasil analisis tabel di atas diperoleh, ini kita ambil yang nilai signifikansi ini ya. Diperoleh nilai signifikansi X1 itu yang pendapatan. X1 itu nilainya lah 0.878 dan X2 ini ya gaya hidup ialah 0.910 ya. Ini lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Jadi bagi teman-teman nanti yang ragu dengan cara yang pertama karena dia dalam bentuk diagram atau grafik, maka teman-teman bisa gunakan cara yang kedua. Oke, kita masuk pada langkah berikutnya, itu uji multikolonaritas. Oke, uji yang berikutnya adalah uji multikolonaritas. Ini adalah uji ketiga dari uji asumsi klasik. Yang pertama normalitas, yang kedua heterokedastisitas, yang ketiga adalah uji multikolonaritas. Jadi menurut Ghazali, uji multikolonaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi itu menemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Di sini kita analisis datanya. Di sini kita tidak butuh R1 dengan ABS, kita adalah. Kemudian kita lakukan analisis. Kemudian kita lakukan regression. Kita ambil linear. Ini kita reset saja. Kemudian kita pindahkan ke kotak dependent yang variabel Y, ke kotak independent ke variabel bebasnya. Ingat, di sini yang kita centang adalah itu kita ambil statistik. Kita centang collinearity diagnostic ini, kita continue, kita oke. Di sini yang akan kita butuhkan untuk menganalisis adalah yang ada nilai tolerance sama fifth ya. Ini kita copy dan ini kita pastekan. Oke, supaya dia mengecil, kita ambil layout. Kemudian kita ambil auto fit, contents. Oke, dia mengecil. Di sini cara menganalisisnya adalah kita berdasarkan pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali. Tidak terjadi gejala multikolonaritas jika nilai tolerance besar dari 0,1 dan nilai fifth kecil dari 10. Kita analisis ini berdasarkan hasil analisis tabel di atas diperoleh nilai tolerance X1 itu adalah 0.637 dan X2 juga sama 0.637. Ini kan besar dari 0.1 ya, atau 0,1. Kemudian atau sedangkan nilai fifth X1 nya itu nilainya adalah 1570 dan X2 nilainya adalah juga 1.570. Ini kecil dari 10. Maka disimpulkan bebas dari atau tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Oke, setelah kita lakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik,
kita sudah melakukan uji asumsi klasik itu ada 3, normalitas, heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas. Maka selanjutnya nanti kita lakukan namanya uji hipotesis. Jadi teman-teman harus ingat, syarat untuk melakukan uji hipotesis dan uji regresi linear berganda adalah datanya itu harus memenuhi syarat uji asumsi klasik. Jadi kalau teman-teman nanti tidak berhasil dalam melakukan uji asumsi klasik, teman-teman tidak bisa lanjut ke uji hipotesis dan regresi linear berganda. Oke, kita masuk kepada uji hipotesis. Oke, berikutnya adalah uji hipotesis. Setelah kita lakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik ada 3, uji normalitas, heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas. Kemudian nanti kita lakukan uji hipotesis, ini adalah uji terakhir. Uji hipotesis ada 4, nanti uji koefisien determinasi, uji F atau uji simultan, kemudian uji regresi linear berganda, kemudian uji T atau uji parsial. Caranya di sini adalah, jadi untuk uji hipotesis caranya ada 1 langkahnya untuk ke-4 yang tadi. Langkahnya analisis, regression, linear. Ini kita reset, kemudian kita pindahkan Y ke kotak dependen dan X1 S2 ke kotak independen, langsung kita oke kan. Kemudian untuk uji koefisien determinasi ini kita kopikan model summary-nya. Ini copy. Ini kita pastekan di sini. Oke, kita atur. Ini kita analisis. Di sini yang akan kita lihat adalah nilai R square-nya. Di sini teman-teman lihat ini nilai R square-nya adalah 0.385. Ini yang akan kita lihat. Dasar pengambilan keputusannya atau penjelasannya adalah apabila hasil R mendekati 0 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah. Jadi kalau dia itu dekat ke 0, dia semakin lemah. Kalau dia dekat ke 1, itu menunjukkan kontribusi variabel independen itu atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat semakin kuat. Di sini kita simpulkan ya. Ini kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh persentase keragaman ya, keragaman variabel ini variabel jumlah pengeluaran atau Y, jumlah pengeluaran Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen oleh variabel, kita jelaskan aja variabel X nya, yaitu pendapatan X1 dan gaya hidup X2 adalah ini ya, adalah 38,5% atau 0.385. Sedangkan selebihnya atau kita buat di sini 62,5% itu
Sisanya dijelaskan variabel lain di luar model regresi. Jadi teman-teman, di sini kita peroleh bahwasanya ternyata X1 dan X2 ini bisa menjelaskan tentang Y hanya sebesar 38,5%. Jadi sisanya 62,5% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah kita melakukan uji koefisien determinasi, itu uji hipotesis, kita lakukan lagi uji regresi linear berganda. Di sini dikatakan menurut Ghazali, uji regresi linear berganda adalah penyelidikan di mana bermaksud untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi di sini kita melakukan uji regresi, kita ingin melihat persamaan regresinya seperti apa, kemudian apakah ada pengaruh positif atau negatif dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Di sini kita lakukan cara yang tadi, ya, cara yang sama dengan sebelumnya ini. Analyze, kemudian regression. Kita pindahkan dependen, yang Y tadi kotak dependen, yang bebas tadi ke kotak independen. Ini kita oke kan. Di sini yang kita butuhkan adalah nilai koefisien ini, ya. Ini kita kopikan, ya, yang ada di kotak koefisien. Ini kita pastikan di sini. Ini yang akan kita analisis. Kita perkecil dulu kotaknya. Oke, di sini bisa kita buat suatu persamaan, ya. Ini kita kopikan aja persamaan di atas ini. Ini persamaannya adalah A ini adalah nilai konstan. Nilai konstannya adalah ini 4.300, 4.330. B1 ini adalah nilai koefisien regresi untuk X1, ya ini 0.035. Kemudian untuk X2 ini 0.366. Ini adalah persamaan regresi kita, regresi linear berganda. Kemudian di sini bisa kita simpulkan. Misalnya untuk yang A-nya, kita buat kesimpulannya. Konstanta kita itu sebesar nilainya, konstanta sebesar 4.330. Hal ini menunjukkan bahwa apabila X1 dan X2 bernilai sebesar 0, jadi ketika nanti X1 ini nilainya 0, X2 ini nilainya 0, maka nilai Y tetap sebesar 4.330. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika nilai X1 kita 0, X2 0, maka nilai Y kita tetap nanti 4.330. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan variabel X, ya. Jadi teman-teman perjelas saja nama X-nya itu, X1 itu adalah pendapatan. Ini hasil uji regresinya.
yang menunjukkan bahwa X1A variabel X1 itu nanti memiliki koefisien regresi positif. Jadi X1 itu berpengaruh positif terhadap Y. Jadi dengan nilai B yang itu adalah sama dengan 0,035. Artinya di sini apabila terjadi kenaikan nilai variabel X1 sebesar 1 poin, maka akan terjadi pula peningkatan. Ini peningkatan atau kenaikan terhadap variabel Y sebesar 0,035. Maksudnya di sini ketika nilai X1 kita ini 1 misalnya, nambah 1, berarti nanti konstanta variabel Y ini akan bertambah sebesar 0,035. Jadi pengaruh X1 itu terhadap Y adalah positif. Kita lihat untuk yang kedua, itu X2. Ini kita copy aja. Di sini variabel X2 menunjukkan bahwa hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel X2 itu memiliki koefisien ini ya. Ini untuk X2 juga positif. Itu 0,366. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X2 sebesar 1 poin, maka nanti terjadi pula peningkatan variabel Y sebesar 366. Ini untuk uji regresi linear berganda ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji F. Uji hipotesis berikutnya yaitu uji F atau uji simultan. Di sini kita akan membuktikan dugaan tentang hipotesis 3, yaitu tentang dugaan pendapatan dengan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. Di uji F ini berfungsi itu menunjukkan apakah variabel independen itu secara bersama-sama ya. Jadi kalau secara bersama-sama maksudnya sini adalah secara keseluruhan. Di sini kan kita punya dua variabel independen atau variabel bebas, itu pendapatan dan gaya hidup. Kita ingin melihat apakah pendapatan dan gaya hidup ini secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. Caranya sama dengan sebelumnya, dengan uji regresi linear berganda, dengan uji koefisien determinasi, karena langkahnya memang untuk uji hipotesis hanya satu, yaitu regression linear. Ini kita okekan saja langsung. Yang kita butuhkan di sini adalah yaitu tabel ANOVA ini. Ini kita copy dan kita pastekan ke Word, kemudian kita analisis di sini. Oke. Di sini bisa kita analisis. Di sini kita butuh yang namanya F hitung. Ini adalah F hitung dan ini adalah nilai signifikan. Ini akan kita bandingkan nanti dengan F tabel dan nilai 0,05. Oke, kita analisis berdasarkan hasil analisis
tabel di atas. Didapatkan nilai F hitung. Nilai F hitung kita di sini adalah 30.320. 30.320. Kemudian di sini kita akan melihat nilai variabel, nilai F tabel. Dan nilai F tabel kita lihat di tabel F. Oke, kita lihat tabel F. Ini tabel F-nya. Caranya di sini adalah rumusnya. Ini adalah rumus K, ya. Ini adalah K. Lihat DFK ini K kurang 1. K itu adalah banyak variabel bebas. Variabel bebas kita ada 2. Kemudian di sini N kurang K kurang 1. Jadi N kita adalah 100, kita kurangi dengan K. K-nya ada 2, yaitu variabel bebas, banyak jumlah variabel bebas. Di 100 kita kurang dengan 2, kita kurang dengan 1, dapatnya 97. Kemudian kalau ini K kurang 1, jadi K kurang 1 itu adalah 1, ya, karena 2 kurang 1 adalah 1. Di sini yang akan kita lihat adalah pertemuan 1 dengan 97. Ini 1 dengan 97. Kita tarik ke bawah, kita cari 97. Di nilai tabel kita adalah F tabel adalah 3,939. Kita ketik di sini 9 di F tabel 3.939, ya. Kita pastikan lagi supaya tidak salah. 939. Oke, 3.939. Kita bandingkan, ternyata F hitung kita ini 30 ini lebih besar daripada yang F tabel. Dan nilai signifikannya di sini adalah 0.000. Ini lebih kecil daripada 0.05. Maka ini bisa kita simpulkan, ya. Maka di sini kita simpulkan. Maka disimpulkan terdapat pengaruh positif, karena ketika kita melakukan uji regresi linear berganda tadi, X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. Nah, di sini kita buat masukkan. Kita disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel X1, ya. Variabel X1 dan X2 secara bersama-sama, secara simultan atau bersama-sama terhadap Y, sehingga H3 diterima dan H0 ditolak. Berarti untuk uji F dan hipotesis ketiga sudah diterima. Setelah ini kita akan melakukan uji T, itu uji terakhir. Uji yang terakhir adalah uji T atau uji parsial. Di sini uji T atau uji parsial ini adalah maksudnya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial atau secara masing-masing berdampak signifikan pada variabel dependen. Jadi kalau kita lihat, kalau pada uji F itu bersama-sama atau simultan. Kalau pada uji T ini masing-masing. Jadi di sini dugaan pendapatan. Jadi ini adalah variabel yang pertama. Yang kedua nanti H2 adalah dugaan gaya hidup. Jadi pada uji T adalah pengaruh masing-masing yang ingin dilihat terhadap variabel dependen atau Y. Caranya sama dengan uji hipotesis yang lainnya, itu analyze, regression, linear. Ini kita okekan saja karena datanya sudah kita input ke sebelah. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah nilai koefisien ini. Kita copy, kemudian kita pastekan. Oke.
Di sini kita analisis, di sini kita butuh nilai yang ini, nilai signifikan dan nilai T hitung ya, yang ini T hitung dan ini signifikan. Kita coba analisis berdasarkan hasil analisis tabel di atas diperoleh. Ini untuk kita buat ini untuk yang pertama, untuk hipotesis yang pertama ya. Berdasarkan hasil analisis dari tabel di atas diperoleh nilai signifikan. Ini nilai T hitung dulu. T hitung yaitu 0.787 ya. Ini kita cari nilai T tabelnya lagi. Kita pakai tabel T. Oke, kita buka tabel T-nya. Di sini teman-teman harus perhatikan nilai tabel T ini ada dua ya. Di atas ini adalah nilai signifikansi yang one tile, yang di bawah ini adalah nilai signifikansinya yang two tile. Di sini kita menggunakan yang two tile yang nilai alfanya 5%, di 0,05 ini yang akan kita pakai. Sedangkan untuk mencari DF ini N kurang 2, karena dia nilainya 100, kita kurangi dengan 2, dengan 98. Dia yang akan kita cari adalah nilai pertemuan antara DF yang 98 dengan 0,05. Jadi di sini nilainya adalah 1,984 atau 1,985. Oke, kita buat di sini 1,985. Ini kalau kita bandingkan, T hitungnya lebih kecil ya daripada T tabel, dan signifikan 0.433 lebih kecil, ini lebih besar daripada 0.05. Maka disimpulkan, oke, kita lihat ini, ketika T hitungnya kecil dari T tabel, signifikannya besar dari 0,05, maka di sini H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Jadi di sini nanti kita simpulkan ya. Ini untuk pendapatan, kita copy ini. Kalau disimpulkan, ini kita delete. Jika disimpulkan pendapatan berpengaruh positif, kalau kita lihat pada uji regresi tadi, kan pendapatan ini nilai regresinya 0.035, maka dia berpengaruh positif. Dan di sini karena yang diterima itu adalah H0 ini, maka dia tidak terdapat di sini karena kita pakai yang kedua ini yang diterima. Di sini dijelaskan hal tersebut menjelaskan tidak terdapat keterkaitan secara signifikan dari variabel tersebut. Ini kesimpulannya adalah pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. Ini berarti H1 ditolak dan H0 diterima. Berarti dugaan kita yang tadi itu salah ya, bahwasanya kalau pendapatan itu berpengaruh terhadap pengeluaran. Bisa jadi ini orangnya pendapatannya tinggi karena hidupnya hemat,
maka pengeluarannya juga rendah. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan yang H2 ini. Kita kopikan saja ini. Ini berdasarkan hasil analisis tabel di atas diperoleh. T hitung di sini kita peroleh adalah ini ya. Ini 5.710. Ini T tabel tetap ini kita pakai karena respondennya sama banyak. 5.710 ini lebih besar daripada T tabel. Dan nilai signifikannya lah 0,00. Ini lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan, tadi kan pada uji regresi nilai regresinya kan 0.366, kan ini pengaruhnya positif. Di sini ternyata berdasarkan dugaan kita, dasar pengambilan keputusan, di sini ternyata dia ini berpengaruh positif, berpengaruh signifikan. Ya, kita pakai yang nomor 1 ini. Dia memenuhi kriteria nomor 1. Ini dia dan jadi maka disimpulkan gaya hidup. Gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. Di sini H2 terima dan H0 ditolak. Jadi teman-teman semua ya, setelah kita selesaikan ini, sudah kita buktikan ketiga hipotesis dengan uji yang sudah kita gunakan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, yaitu uji asumsi klasik terbagi 3, normalitas, heterogenesitas, multikolonialitas. Uji hipotesis juga ada 4, itu koefisien determinasi, uji regresi, kemudian uji F dan uji T. Kita simpulkan ternyata hipotesis pertamanya ditolak karena ternyata pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran. Sedangkan H2 hipotesis kedua diterima, ternyata orang yang gaya hidupnya glamor misalnya, ternyata pengeluarannya juga banyak. Yang hidupnya sederhana maka pengeluarannya juga biasa-biasa saja. Ternyata gaya hidup itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran. Untuk H3 pengaruhnya secara bersama-sama, yaitu pengaruh pendapatan dan gaya hidup ternyata berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin belajar, silahkan hubungi saja nomor kontak yang ada di deskripsi, dan modulnya juga saya letakkan di sana. Dan jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe YouTube Matematika Udah Mamat. Semoga YouTube ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.